wacana tadi provinsi, saya sampaikan, sudah disampaikan oleh Pak Bupati juga. Saya sampaikan, silakan nanti disampaikan aspirasi. Namanya aspirasi, sampaikan kepada memperkuatkan sistem pemerintahan. Kita ingin ditingkatkan status dari daerah otonom kabupaten menjadi daerah provinsi. Masyarakat Kabupaten Natuna menginginkan wilayahnya dapat ditetapkan sebagai daerah otonomi Provinsi Natuna Anambas. Mereka ingin provinsi ini dapat dibentuk oleh pemerintah melalui mekanisme yang khusus karena memandang urgensi pemerintahan yang lebih besar dan kuat ada di Natuna. Menjadi provinsi bagi Natuna merupakan satu hal yang urgen karena luas wilayah, rentang kendali, potensi sumber daya alam berlimpah yang meliputi minyak, gas, perikanan, dan lainnya. Di samping itu, Natuna dengan letak geografisnya yang berada di wilayah perbatasan, tentu tingkat dan model ancamannya berbeda dengan daerah-daerah lain. Ancaman yang paling jamak terjadi adalah illegal fishing dan potensi klaim negara tetangga terhadap pulau-pulau yang ada di Natuna. Pemerintahan provinsi ini diinginkan masyarakat dengan tujuan memperkuat NKRI di perbatasan dan percepatan akselerasi kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari jumlah penduduk Natuna dan Anambas yang sekitar 129.000 jiwa, tentu belum masuk kategori provinsi. Namun, melihat potensi kedua wilayah ini, Natuna Anambas diharapkan bisa menjadi provinsi khusus. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Natuna memiliki potensi ikan pelagis sekitar 328.000 ton, ikan demersal 158.000 ton, dan lainnya. Belum termasuk potensi perikanan di Kepulauan Anambas. Belum lagi potensi pariwisata serta minyak dan gas yang berada di Blok Natuna. Mengenai wacana provinsi ini, Menteri Dalam Negeri memberikan pernyataan saat berkunjung ke Pulau Laut Natuna, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Bupati Natuna. Untuk wacana tadi, provinsi, saya sampaikan, sudah disampaikan oleh Pak Bupati juga. Saya sampaikan, silakan nanti disampaikan aspirasi. Namanya aspirasi, sampaikan kepada Kemendagri. Namun, sebagai informasi saya sampaikan bahwa yang mengajukan untuk pemekaran wilayah itu sudah sekitar 371 atau 317, saya lupa. Ya. Baik itu provinsi, kabupaten, kota. Nah, kita pemekaran wilayah itu implikasi yang paling penting adalah anggaran ya. Nah, ini kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini pendapatan kita juga tidak sesuai dengan target tingkat nasional maupun daerah. Maka ini berimplikasi kepada kapasitas fiskal, kapasitas keuangan untuk melakukan pemekaran. Oleh karena itulah dibuat moratorium. Nah, dengan harapan, kita harapkan nanti ekonomi recover, pulih, otomatis keuangan juga akan meningkat, pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, maka secara bertahap dengan skala prioritas moratorium itu bisa dibuka. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Natuna menjelaskan ada kekhususan yang bisa dipertimbangkan dalam membentuk Natuna Anambas sebagai provinsi. Bahwa Natuna itu menginginkan otonomi khusus, yaitu Provinsi Natuna Anambas. Selain itu, kita perlu pendekatan secara persuasif dan politik ke Jakarta, lobby-lobby itu penting, kan gitu. Kita nggak ada kepentingan lain, apalagi kami yang berjuang, siapa yang berjuang ingin memekarkan daerah ini jadi otonomi baru itu bukan berarti kepentingan pribadi, murni tidak. Apalagi kalau saya rasakan nggak tahu kalau yang lain. Saya hanya betul-betul bagaimana Natuna ini ke depan jadi daerah yang kuat, daerah yang diperhitungkan sehingga tidak mudah dicaplok oleh negara lain. Kuatkan sistem pertahanan, sistem pemerintahannya. Itu yang saya inginkan. Itu aja. Untuk memperkuatkan sistem pemerintahan, kita ingin ditingkatkan status dari daerah otonom kabupaten menjadi daerah provinsi. Itu aja. Kalau provinsi konvensional tadi mengikuti aturan-aturan dari jumlah kabupaten, jumlah penduduk,
infrastruktur kita mungkin tidak jauh dari terpenuhi syarat itu. Khusus kita itu daerah terluar, daerah perbatasan, mempertimbangkan dari geopolitik. Itu aja. Karena daerah kita ini mungkin ya apalagi sumber daya alam termasuk ada di Natuna yaitu gas dan minyak itu. Nah, itu juga harus diperhatikan, dijaga dengan baik. Natuna khusus daerah perbatasan, daerah maritim, termasuk daerah penghasil perikanan terbesar juga itu harus dijaga. Dan Natuna memiliki kekayaan juga yang perlu dijaga. Memang Natuna sudah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, tapi karena rentang kendali Natuna ke Provinsi Kepulauan Riau, khususnya ke ibu kota provinsi Tanjung Pinang dan Batam itu masih jauh. Alangkah lebih baik didekatkan lagi masyarakat dengan pusat pemerintahannya, selain untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonomi, mempermudah koordinasi tentang keamanan, pertahanan negara, pertahanan daerah. Itu. Mungkinkah Natuna dan Anambas menjadi provinsi baru di Indonesia? Pemerintah Indonesia belum bersedia membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru atau DOB dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya, banyaknya usulan pembentukan DOB yang mengantri hingga saat ini. Namun, pertimbangan yang utama adalah menyangkut kemampuan anggaran negara yang disebut belum mencukupi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat tentang DOB karena pendapatan negara belum meningkat. Di sisi lain, Natuna dan Anambas seakan-akan sangat mendesak untuk dijadikan sebagai sebuah provinsi baru di Indonesia. Alasannya karena potensi alam yang melimpah, tetapi belum dapat terkelola dan terjaga secara maksimal karena pemerintahan di wilayah yang luas dan seriskan itu masih berupa pemerintahan tingkat kabupaten. Selain itu, pembentukan Natuna dan Anambas tujuan utama untuk memperkuat posisi NKRI di wilayah Natuna Utara yang notabene berbatasan wilayah Laut Cina Selatan LCS yang kini ramai disengketakan. Oleh karena itu, masyarakat Natuna dan Anambas menuntut wilayahnya menjadi provinsi khusus perbatasan dan perikanan. Pembentukan provinsi khusus ini berada pada persoalan keterbatasan anggaran dan ancaman negara. Bagaimana kelanjutannya? Ayo ikuti episode berikutnya.